namun karena rohmu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Ku rindu setiap hidupi ya Tuhan Yesus, kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Amin. Namun karena Roh-Mu Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan Roh-Mu, untuk kami boleh menghidupi firman-Mu setiap hari. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tuhan ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema Raja yang Rendah Hati. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Lukas 19, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-40, dengan ayat emas pada ayat 29, 30, dan 35. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus.
Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka mengamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat memahaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam dunia yang mengagungkan kuasa dan keberhasilan yang terlihat, manusia cenderung menginginkan seorang pemimpin yang datang dengan kekuatan besar, pengaruh yang luas, dan kemampuan untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di depannya. Maka tidak heran jika banyak orang pada zaman Yesus pun mengharapkan Mesias yang tampil sebagai pembebas politik, seorang raja yang datang dengan kemegahan yang dapat dilihat, mengalahkan musuh, lalu memulihkan kejayaan Israel secara langsung. Tetapi ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, ia justru menyatakan diri dengan cara yang sangat berbeda. Ia memang datang sebagai raja, tetapi raja yang rendah hati. Ia tidak menunggangi kuda perang, melainkan keledai, lambang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Di sini Injil menegur cara pandang manusia berdosa. Tuhan Yesus adalah raja yang datang bukan untuk memerintah dengan kekuatan duniawi, tetapi untuk memikul salib. Tuhan Yesus juga memanggil umatnya untuk mengikut dia melalui jalan yang sama, yaitu penyangkalan diri, ketaatan, dan salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem yang bukan hanya tempat sorak-sorai, tetapi juga tempat penolakan, penderitaan, dan kematian. Namun Yesus tidak mundur. Ia melangkah maju dengan penuh kesadaran, datang untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kerendahan hati yang sejati justru adalah kekuatan yang tunduk penuh kepada kehendak Allah. Ia menyatakan kuasanya bukan dengan gaya dunia, melainkan melalui kesederhanaan, ketepatan, dan ketaatan pada maksud Allah. Kerajaannya tidak bergantung pada kekuatan militer atau simbol kemegahan manusia. Lukas ingin pembacanya memahami jenis kerajaan seperti apa yang sedang dinyatakan. Kerajaan Kristus bukan kerajaan yang dibangun atas kesombongan, paksaan, dan dominasi. Kerajaannya berdiri di atas kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih yang rela menderita. Perintah Yesus kepada dua muridnya juga menunjukkan bahwa ia memegang kendali sepenuhnya. Ia berkata bahwa mereka akan menemukan seekor keledai muda tertambat dan semuanya terjadi tepat seperti yang ia katakan. Pilihan seekor keledai muda sangat penting secara teologis. Dengan tindakan itu, Yesus menggenapi nubuatan Zakaria pada Zakaria 9 ayat 9 tentang raja yang datang dengan lemah lembut. Jadi ia memang sedang menyatakan diri sebagai Mesias. Akan tetapi, cara penyataan itu sekaligus membongkar harapan manusia yang keliru tentang Mesias. Kristus bukan raja yang datang untuk menegakkan kerajaan politik seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia datang untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Ia datang untuk menanggung murka yang seharusnya jatuh atas umatnya. Ia datang untuk memikul salib. Maka siapapun yang ingin mengenal Yesus dengan benar
harus melihatnya sebagaimana ia apa adanya, bukan menurut keinginan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema tentang kekuatan dalam komunitas rohani menjadi sangat relevan di sini. Sebab komunitas orang percaya tidak boleh dibangun dengan semangat dunia, yaitu semangat untuk menonjolkan diri, mengejar kehormatan, atau menguasai orang lain. Komunitas rohani yang sehat justru dibangun di bawah pemerintahan raja yang lemah lembut dan rendah hati. Gereja menjadi kuat bukan ketika setiap orang ingin tampil paling besar, tetapi ketika setiap orang belajar tunduk kepada Kristus dan melayani dengan hati yang telah dibentuk oleh salib. Itulah sebabnya peristiwa ini bukan hanya mengajarkan kita siapa Yesus, tetapi juga bagaimana kita dipanggil untuk hidup bersama sebagai umatnya. Raja yang datang dengan keledai muda sedang memanggil gereja untuk menempuh jalan yang sama, yaitu jalan penyangkalan diri. Dalam komunitas rohani, kita tidak dipanggil untuk mempertahankan ego, melainkan untuk belajar merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pusat perhatian, melainkan untuk memuliakan Kristus. Kita tidak dipanggil untuk menuntut dilayani, melainkan untuk melayani. Dunia berkata bahwa kekuatan akan tampak ketika seseorang meninggikan diri. Kristus menunjukkan bahwa kekuatan sejati justru tampak pada ketaatan, kerendahan hati, dan kasih yang rela berkorban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak orang bersuka cita selama Yesus tampak sesuai dengan harapan mereka. Tetapi ketika Yesus ternyata berjalan menuju salib, banyak yang tidak siap menerimanya. Bahaya yang sama tetap ada dalam gereja pada hari ini. Kita dapat dengan mudah memuji Kristus, tetapi belum tentu rela mengikuti Dia. Kita dapat mengaku bahwa Ia Raja, tetapi masih menolak jalan yang rendah hati. Karena itu komunitas rohani yang sehat harus terus kembali kepada Kristus yang sejati, bukan Kristus versi keinginan manusia. Maka kita perlu memandang Yesus dengan mata iman yang benar. Ia adalah Mesias yang datang, tetapi ia datang dalam kelemah lembutan. Ia adalah Raja, tetapi ia memilih jalan salib. Ia tidak memerintah dengan kebanggaan duniawi, melainkan dengan kasih yang berkorban. Dan sekarang, ia memanggil kita untuk mengikut dia, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga bersama-sama sebagai tubuhnya. Di bawah pemerintahan Raja yang rendah hati itulah, komunitas rohani menemukan kekuatan yang sejati. Di sana gereja belajar hidup bukan menurut ambisi dunia, melainkan menurut pola Kristus. Dan di sana umat Tuhan dibentuk untuk berjalan bersama dalam kerendahan hati, dalam kesetiaan dan salib. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada kesempatan ini, yang mengingatkan kami bahwa seringkali hati kami masih dibentuk oleh cara dunia yang mencintai kemegahan, kuasa, dan kehormatan diri. Sementara Engkau telah menyatakan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Raja yang datang dengan lemah lembut, bukan untuk ditinggikan menurut standar manusia, tetapi untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kami bersyukur karena melalui jalan salib itu Engkau mendamaikan kami yang berdosa dengan diri-Mu, sehingga kami yang dahulu memberontak kini dipanggil menjadi umat-Mu. Oleh sebab itu bentuklah hati kami ya Tuhan, supaya kami juga rela menyangkal diri, memikul salib, dan hidup dalam ketaatan yang sejati. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.